jantung benua Afrika, sebuah gelombang perubahan sedang bergulir pelan tapi pasti. Dari tanah yang selama puluhan tahun diabaikan dunia, muncul suara keras yang menantang sistem global yang tak adil. Suara itu datang dari Burkina Faso, negara kecil di Afrika Barat yang kini menjadi pusat perhatian karena satu hal, keberanian untuk melawan kekuasaan ekonomi korporasi asing. Pemerintahan yang dipimpin Kapten Ibrahim Traoré mengumumkan kebijakan baru yang menggetarkan dunia bisnis internasional. Setiap perusahaan besar yang beroperasi di Burkina Faso dan memperoleh keuntungan besar diwajibkan untuk menempatkan kantor pusatnya di dalam negeri. Tidak ada lagi izin bagi perusahaan asing untuk mengendalikan kekayaan alam negara itu dari balik meja di Paris, London, atau New York. Semua keputusan strategis harus dibuat di tanah tempat kekayaan itu berasal. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah berani, bahkan nekat dalam menantang sistem ekonomi global yang selama ini berpihak pada korporasi asing. Selama puluhan tahun, kekayaan emas, mineral, dan sumber daya alam Burkina Faso dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang beroperasi dengan lisensi murah. Rakyat hanya mendapat sisa, sementara keuntungan besar dibawa pergi ke luar negeri. Kini, permainan itu berubah total. Ibrahim Traoré bukan hanya berbicara tentang kebijakan ekonomi. Ia sedang membangkitkan semangat kedaulatan sejati, bahwa sebuah negara harus berani menguasai hasil buminya sendiri. Dalam pidato-pidatonya, ia sering menegaskan bahwa kekayaan Afrika tidak boleh lagi menjadi bahan bakar bagi kemakmuran bangsa lain. Afrika harus belajar berdiri di atas kaki sendiri, dan Burkina Faso menjadi titik awal dari perlawanan itu. Langkah ini membuat banyak pihak di Barat gelisah. Para miliarder dan korporasi tambang besar yang selama ini menguasai pasar emas dan mineral di Afrika tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan baru. Mereka tidak lagi bisa mengatur segalanya dari jauh. Mereka dipaksa hadir, berkontribusi nyata, dan membayar pajak serta tanggung jawab sosial di negara tempat mereka mencari keuntungan. Sebuah sistem yang selama ini menguntungkan mereka mulai retak. Bagi rakyat Burkina Faso, keputusan ini disambut dengan semangat tinggi. Banyak yang melihatnya sebagai titik balik sejarah. Di jalan-jalan ibu kota Ouagadougou, masyarakat menyebut Traoré sebagai pemimpin yang mengembalikan harga diri bangsa. Mereka menyebutnya sebagai generasi baru Thomas Sankara, sang revolusioner legendaris yang pernah berkata bahwa kemerdekaan tanpa kemandirian ekonomi hanyalah ilusi. From office, forget about your plan. He's our own. He is doing exactly what the people of Burkina Faso and many other African countries. Kini semangat itu hidup kembali dalam wajah seorang kapten muda yang berani menantang tatanan global. Burkina Faso tidak hanya mengubah aturan bisnis, negara itu sedang menulis ulang sistem ekonominya sendiri. Beberapa tambang emas besar yang dulu dikuasai asing kini telah diambil alih oleh pemerintah. Sebuah perusahaan tambang nasional didirikan untuk memastikan hasil bumi tidak lagi hanya menguntungkan segelintir orang. Pemerintah juga memulai pembangunan kilang emas pertama di dalam negeri, simbol bahwa era menjual kekayaan mentah telah berakhir. Bagi banyak orang di Afrika, langkah Burkina Faso ini adalah sinyal kuat bahwa era baru telah mulai. Negara-negara di kawasan Sahel seperti Mali dan Niger mulai mengikuti jejak serupa. Mereka menarik diri dari pengaruh ekonomi dan militer barat, membentuk aliansi baru antar negara tetangga, dan mulai menegosiasi ulang kontrak-kontrak tambang yang selama ini merugikan mereka. Sebuah arus kesadaran baru sedang lahir di Afrika. Kesadaran bahwa kedaulatan sejati tak akan datang dari pinjaman atau bantuan asing, melainkan dari keberanian untuk mengelola kekayaan sendiri. Namun langkah berani ini tidak datang tanpa resiko. Barat tentu tidak tinggal diam. Tekanan ekonomi mulai terasa dari pembatasan investasi hingga kampanye media yang menuduh pemerintahan Traoré otoriter dan anti-demokrasi. Strategi lama yang biasa digunakan untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin Afrika yang tak tunduk kembali dimainkan. Tapi kali ini situasinya berbeda. Rakyat sudah lebih sadar dan mereka tahu siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka.
Bagi Traoré, tekanan semacam itu hanyalah ujian. Ia tahu bahwa melawan sistem global berarti siap menghadapi badai. Tapi ia juga tahu bahwa selama rakyatnya berdiri di belakangnya, tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan tekad itu. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan bahwa kekayaan alam bukan kutuk, melainkan berkah yang harus dijaga. Dan berkah itu, katanya, hanya bisa membawa kemakmuran bila dikelola oleh tangan rakyat sendiri, bukan oleh perusahaan yang datang dari ribuan kilometer jauh. Pemandangan di Burkina Faso kini dipenuhi semangat baru. Di tambang-tambang emas, pekerja lokal mulai diberdayakan. Di desa-desa, warga berbicara dengan bangga tentang masa depan negara mereka. Tentara dan rakyat berjalan berdampingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dikerjakan bersama. Ada rasa percaya diri yang tumbuh, keyakinan bahwa mereka mampu meski dunia meragukan. Langkah Burkina Faso juga menjadi pesan bagi negara-negara lain di Afrika yang selama ini diam di bawah tekanan lembaga keuangan internasional. Dunia boleh mengatakan bahwa aturan baru ini akan menakut-nakuti investor. Tapi rakyat Burkina Faso tahu, ketergantungan pada investasi asing hanyalah jebakan yang membuat mereka terus miskin di tanah yang kaya. Mereka ingin keluar dari lingkaran itu meski jalannya berat dan penuh resiko. Kebijakan baru ini bukan hanya tentang ekonomi. Ini tentang harga diri, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, tentang keberanian untuk berkata tidak kepada sistem global yang selama berabad-abad memperlakukan Afrika sebagai tambang terbuka bagi kekayaan orang lain. Burkina Faso kini menjadi contoh bahwa negara kecil pun bisa mengguncang dunia bila memiliki keberanian. Barat boleh mencemooh menyebutnya sebagai tindakan gila atau populis. Tapi di balik ejekan itu ada ketakutan nyata. Ketakutan bahwa apa yang dilakukan Burkina Faso akan menular. Jika satu negara berani menantang, maka yang lain mungkin akan mengikuti. Dan ketika seluruh Afrika menyadari kekuatannya, tatanan ekonomi global yang timpang bisa runtuh dengan sendirinya. Kini Burkina Faso berdiri di persimpangan sejarah. Jalan di depan mungkin terjal, penuh ancaman dan tantangan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyatnya merasa punya kendali atas masa depan mereka. Mereka tahu bahwa emas, tanah, dan tenaga mereka bukan lagi milik asing. Mereka tahu bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa lahir dari tangan sendiri. Traoré sering berkata bahwa keberanian adalah mata uang paling berharga di dunia yang dikuasai oleh uang. Dan di Burkina Faso, keberanian itu sedang tumbuh menjadi gerakan besar. Bukan gerakan untuk menutup diri dari dunia, melainkan gerakan untuk menuntut keadilan agar kekayaan Afrika tidak lagi menjadi bahan bakar bagi kemewahan dunia luar, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Afrika kini sedang menulis bab baru dalam sejarahnya. Dari Burkina Faso, pesan itu menggemakan semangat seluruh benua, bahwa zaman ketika korporasi asing menentukan nasib bangsa lain sudah berakhir. Zaman baru telah mulai, di mana negara-negara berani menentukan jalannya sendiri tanpa menunggu izin dari kekuatan luar. Mungkin dunia belum siap menghadapi perubahan ini, tapi perubahan itu tak bisa dihentikan. Karena begitu rakyat sadar akan kekuatannya, tak ada lagi rantai yang bisa menahan mereka. Burkina Faso telah menyalakan api pertama dari revolusi ekonomi Afrika. Api itu kecil, tapi panasnya sudah mulai terasa hingga ke pusat kekuasaan dunia. Dan dari tengah panasnya tanah Sahel, terdengar satu pesan sederhana namun mengguncangkan. Afrika sedang mengambil kembali yang menjadi miliknya.